Ah, gawat. Ada yang ngebobol rumah Pak Dipa dan nyuri beberapa barang penting dari brankasnya. Ini foto brankas sebelum dan sesudah kejadian. Bisa temukan 5 barang yang dicuri si penjahat? Si penjahat nyuri segepok uang, tiket ke Lyon, arloji mahal, kalung, dan patung emas. Malangnya bagi si penjahat, Gilang Dipa adalah pensiunan detektif. Wah, jadi teringat masa lalu nih. Gilang pun mencoba memeriksa rumahnya dan mencari jejak si penjahat. Apa kamu lihat hal yang mencurigakan di ruangan ini? Ada jejak sepatu di lantai, ukurannya agak besar. Kemungkinan ini adalah jejak sepatu seorang pria. Sekarang, mari pergi ke lorong tempat jejak kaki itu mengarah. Apa kamu menemukan hal yang mencurigakan di sini? Ada pecahan kaca di lantai. Ini aneh. Soalnya nggak ada jendela yang pecah. Apa si pencuri memecahkan barang miliknya? Si penjahat memasuki rumah lewat jendela. Gilang memutuskan untuk menjelajahi taman. Apa ada jejak di sini? Tampaknya si penjahat menjatuhkan topinya karena terburu-buru. Sekarang, waktunya mewawancara para saksi. Sehari sebelumnya, ada 3 orang di rumah ini. Istri Gilang, Clara, pembantu mereka, Mary, dan si tukang kebun, Adam. Ketiganya mengaku melihat si penjahat. Tapi cerita mereka berbeda jauh. Clara bilang, aku lagi jalan di koridor dan ngelihat bayangan di taman. Ternyata seorang pria berambut coklat panjang. Dia kabur begitu melihatku, jadi kupikir dia cuma orang lewat. Mary berkata, saya mau ke lantai 2 dan saya lihat ada bayangan. Ternyata seorang pria jangkung berkacamata dan kayaknya dia botak. Dia melihat saya lalu kabur lewat jendela. Kayaknya dia menjatuhkan sesuatu pas kabur. Jadi saya langsung telepon bapak. Dan Adam bilang, saya lagi nanam bunga di kebun. Lalu waktu saya menatap ke atas, saya lihat bayangan di lorong. Ternyata seorang cewek. Dia tinggi, berambut keriting. Saya pun lari masuk ke rumah. Tapi pas sampai, dia sudah pergi. Siapa yang benar? Mary. Sepertinya Adam cuma melihat Clara dan Clara melihat Adam, tapi nggak mengenali bayangan satu sama lain. Sementara itu, Mary mengira si penjahat itu botak karena awalnya memakai topi. Dia juga bilang si penjahat memakai kacamata, dari sanalah pecahan tadi berasal. Gilang meminta Mary cerita lebih jelas. Mary rupanya memotret si pencuri, seorang pria paruh-baya bertopi dan berkacamata. Si penjahat mencuri tiket ke Lyon, jadi Gilang memutuskan untuk pergi ke sana. Dia naik bus ke bandara. Dalam perjalanannya, dia ingin mempertajam keterampilan detektifnya. Dari semua penumpang ini, mana yang tidak punya tiket? Bayi di pelukan bapak ini. Gilang naik pesawat dan memutuskan untuk berlatih lagi. Dari semua penumpang ini, mana yang sudah menikah? Cewek ini yang punya cincin di jarinya. Gilang tiba di Lyon. Dia datang ke hotel untuk bertanya tentang si penjahat dan sekarang menunggu gilirannya untuk bicara dengan resepsionis. Sambil menunggu, bisa tebak siapa di antara orang-orang ini yang bukan turis? Cowok ini, cuma dia yang gak bawa koper, dia juga gak bawa souvenir. Akhirnya giliran Gilang tiba, dia datang ke resepsionis. Halo, katanya.
Aku detektif yang sedang menyelidiki kejahatan. Bisa tolong berikan rekaman kamera pengawasmu selama beberapa hari terakhir? Tentu detektif, tapi bisa tolong bantu aku menyelesaikan kejahatan lain lebih dulu? Kurasa anjingku mencuri surat-suratku. Bisa tolong si resepsionis menemukan anjing itu? Ini dia, anjing itu bersembunyi di bawah tangga aula. Gilang sudah menerima rekaman dari kamera pengawas selama 4 hari terakhir. Bisa temukan si tersangka di foto-foto ini? Ini dia. Di hari pertama dia datang pakai kacamata tapi tanpa topi. Tapi lihat beberapa hari kemudian, dia punya topi baru dan setelan mahal. Ini pria yang aku cari, ucap Gilang sambil menunjukkan pria di foto itu. Oh, aku kenal dia, jawab si resepsionis. Dia biasanya pergi malam hari dan baru kembali pagi harinya sekitar pukul 10. Gilang memutuskan untuk menginap di hotel itu dan menunggu si tersangka kembali. Setelah membawa barang-barangnya ke kamar, Gilang duduk untuk memecahkan beberapa teka-teki logika sebelum tidur. Yang pertama lumayan mudah, ini dia. 2 ayah dan 2 anak laki-laki menemukan 3 jeruk dan saling berbagi, masing-masing dapat 1 jeruk utuh. Kok bisa ya? Ada 3 orang di sana, seorang kakek, seorang ayah, dan seorang anak laki-laki. Teka-teki keduanya lebih sulit, tapi Gilang masih bisa menjawabnya dengan mudah. Kalau kamu, seorang wanita mau memanggang 6 pai, bagaimana dia bisa melakukannya dalam 15 menit jika wajan cuma bisa muat untuk 4 pai dan 1 pai perlu dipanggang selama 5 menit di setiap sisinya? Langkah pertama, masukkan 4 pai ke wajan dan panggang selama 5 menit. Langkah kedua, balik 2 pai, keluarkan 2 yang lain, masukkan 2 pai baru, dan panggang selama 5 menit lagi. Langkah ketiga, keluarkan 2 pai yang sudah matang, balikan 2 pai yang lain, masukkan 2 pai setengah matang dari kelompok pertama tadi, dan panggang selama 5 menit. Tugas selesai. Teka-teki terakhir ini agak rumit, bunyinya begini. Seorang pria tuli dan bisu memasuki toko untuk membeli rautan pensil. Dia menaruh jari telunjuknya di telinga kiri dan membuat gerakan memutar di dekat telinga kanannya dengan tangan satunya. Si penjual langsung tahu apa yang dia mau. Beberapa waktu kemudian, seorang buta memasuki toko yang sama. Bagaimana dia menjelaskan kepada si penjual bahwa dia mau beli gunting? Dia cuma perlu mengatakannya dengan lantang. Dia buta, bukan bisu. Di pagi hari, si detektif bangun dan turun untuk menunggu tersangka. Si penjahat pun datang pada pukul 10:15 menit. Dia adalah pria parubaya berkacamata, sedang melihat arlojinya dan berkata, "Gawat, aku harus bergegas. Aku sudah terlambat 15 menit." Gilang segera menghadangnya. "Kamu rupanya, kamu pencuri yang merampokku." Gimana Gilang bisa tahu? Arloji yang dilihat tersangka adalah arloji milik Gilang. "Tidak, tunggu, aku," ucap pria itu sambil melangkah mundur, kemudian tiba-tiba dia kabur. Gawat! Gilang mengejarnya, tapi si pria itu berhasil sembunyi di suatu tempat. Dia pasti memilih salah satu dari 3 jalan ini untuk melarikan diri. Ada mobil polisi yang menghalangi jalan ini, jalan kedua mengarah gang yang sangat gelap, sehingga kamu nggak bisa melihat apa-apa. Jalan ketiga dihalangi sekerumunan orang. Berpikirlah, jalan mana yang dipilih si pelaku? Dia mungkin memilih jalan ketiga.
Jelas dia nggak akan lari ke polisi. Akan berbahaya juga kalau dia lari ke kegelapan. Gimana kalau dia tersandung, jatuh dan tertangkap? Jadi dia memilih kerumunan supaya bisa berbaur. Gilang melihat si penjahat di antara kerumunan. Dia mengejarnya, tapi pria itu menghilang di tikungan. Gilang mengikutinya. Di sebelah kiri, dia melihat alun-alun pusat kota. Ada kafe di tengah, di sebelah kanan dia melihat jalan menuju taman. Jalan mana yang kemungkinan besar dipilih si penjahat? Jelas ke alun-alun. Tidak ada banyak orang di taman, si pelaku akan terlihat mencurigakan jika berlari di tempat sepi. Dan jika dia duduk di kafe, si detektif akan segera melihatnya. Akhirnya Gilang sampai di alun-alun. Saat berlari, dia berhasil meminta bantuan polisi. Sekarang dia harus menemukan semua orang yang mirip si pelaku sebelum dia kabur lagi. Bisakah kamu menemukan 5 kemungkinan tersangka? Ini dia. Mereka adalah pria bertopi dan berkacamata. Polisi menangkap para tersangka dan membawa mereka ke kantor polisi untuk diinterogasi. Mereka semua terlihat sangat mirip. Sayangnya si penjahat sudah berhasil menyembunyikan arlojinya. Jadi Gilang harus menemukan cara lain untuk mengidentifikasi si pelaku. Siapa pencurinya? Yang ini, dia punya kutil yang sama di hidungnya seperti si pencuri. Gilang mengenali si penjahat, nama aslinya Charlie Wana. Aku nggak salah apa-apa, ucapnya. Aku lari karena takut dan kamu nggak punya bukti kalau aku penjahat. Benarkah? Gilang menyarankan polisi untuk memeriksa kamar si penjahat di hotel. Mereka menemukan brankas di sana, sandinya adalah sebuah kata 4 huruf. Ada petunjuk di dekat brankas 5, 13, 1, 19. Bisakah kamu menebak kata sandinya? Kata sandinya adalah emas. Angka ini merupakan nomor urut dari huruf-huruf ini di dalam alfabet. Di brankas ada patung emas Gilang. Sayangnya cuma ini yang mereka temukan. Si penjahat sudah berhasil menjual sisanya. Tapi yang paling penting bagi Gilang, keadilan kembali ditegakkan.